Terkadang kita sebagai manusia hanya mau mengucap syukur di saat kita mendapatkan berkat, perayaan, ulang tahun, ulang tahun pernikahan, pertambahan usia, atau apapun itu, mendapatkan nilai bagus, mendapatkan apa yang kita inginkan, dan lain-lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Namun, di sisi lain ketika kita di ladang masalah, sakit penyakit, malapetaka, kekecewaan, atau kesesakan lainnya, diri kita malah susah untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kemungkinannya sangat berat dari hati kita. Sekali lagi, dalam ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 18, ini sangat jelas bagi kita untuk selalu mengucap syukur. Di sisi lain, kita juga bisa belajar dari Ayub. Dia memberikan contoh teladan bagi kita semua untuk tetap tekun dan senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dalam kesesakan, kesusahan, masalah, dan penderitaan. Sekalipun Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga bisa lihat pada Mazmur 9 ayat 2 yang berbunyi, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan semua perbuatan yang ajaib." Bila kita renungkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ucapan syukur itu seharusnya seperti nafas kehidupan yang sudah pernah ada dalam hidup kita, yang tak henti berhembus selama kita hidup, seperti yang Tuhan kasih kepada kita. Namun seringkali ucapan syukur dari mulut kita itu hanya saat kita menikmati berkat dan mengalami hal-hal baik dan senang dari Tuhan. Tetapi ketika hal-hal tidak baik, hal-hal buruk menimpa hidup kita, sangat sulit kita untuk mengucapkan syukur. Seringkali yang keluar dari mulut kita itu hanya baca kekecewaan, omel-omelan, comel-comelan, maki-makian, sungut-sungut, dan bahkan kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan ketika kita dalam ditimpa masalah, sakit penyakit, apapun itu. Ketika kita ditimpa sakit penyakit, masalah apapun itu, haruslah kita tetap mengucap syukur. Dengan kata lain, kita selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, sekalipun itu menyakitkan buat kita. Dan pesan yang buat saya atau buat kita semua adalah mengucap syukur dalam segala hal, mau hal baik, buruk, sakit, penyakit, kehilangan atau kegagalan, dalam kelimpahan atau kekurangan, suka duka, pokoknya semua apapun yang kita alami itu sebagai warna-warni kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, sebagai warna-warni kehidupan dan kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita dapat diberi pelajaran untuk selalu bersyukur. Tuhan selalu mengasih perbuatan yang baik buat kita. Dia tidak pernah mencobai kita di luar batasan kita. Di situ dia hanya mau kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Biarpun sekecil apapun itu, biarpun sesulit apapun itu, tetaplah bersyukur walaupun itu kalau kita bilang tidak pantas untuk bersyukur, tapi tetap bersyukur karena Tuhan selalu memberi cobaan yang bisa memberi pelajaran buat kita untuk selalu bersyukur. Dan di akhir ini ada satu ayat yang bisa menguatkan kita pada Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang salah bilang. Ketika
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, tetaplah bersyukur, mengucap syukur dalam segala keadaan, karena yang selalu bersyukur dengan segala keadaan akan menjadi orang yang terpanggil yang sesuai dengan rencana Allah. Sekian dari khotbah saya, kiranya apa yang saya sampaikan kurang lebihnya bisa disesuaikan. Shalom.